Kali ini kita akan membahas sebuah film yang dirilis pada tahun 2020 yang berjudul Super Deep. Film yang bergenre horror thriller ini menceritakan tentang perjuangan hidup dan mati seorang wanita yang bernama Anna. Wanita cantik yang berprofesi sebagai seorang ilmuwan ini harus menghadapi maut demi pekerjaan, di mana ia ditugaskan untuk meneliti sebuah fasilitas yang terbengkalai dan penuh misteri. Untuk mengupas kulit jeruk, maksud Joni mengupas misteri yang terjadi di fasilitas tersebut, Anna harus rela mengorbankan hidupnya. Seperti apa alurnya? Langsung aja kita mulai. Pakai handsfree, relax, oan diri, ambil kopi, ambil posisi, dan nikmati. Film dibuka di mana seorang pasien dengan kondisi yang terus memburuk. Meskipun tak dijelaskan penyakitnya apa, tapi pasien itu disuntikan sebuah vaksin. Dengan begitu mengerikan, si perawat langsung menusukkan vaksin dengan ukuran jarum suntik yang sangat besar. Vaksin itu langsung ditusukkan ke tangan pasien dan pasien pun meninggoy. Gak lama setelah itu, kita baru dikasih lihat seorang perempuan cantik yang bernama Anna. Anna adalah seorang kepala penelitian vaksin yang sedang membuat sebuah pernyataan pengunduran diri. Nah, si Anna ini sangat menyesal karena telah mengizinkan vaksin yang belum lulus uji coba untuk diberikan kepada pasien. Gak lama datanglah seorang perwira berusaha menahan Anna untuk tidak mengundurkan diri dari proyek pemerintah tersebut. Dan Anna dituntut untuk secepatnya menyempurnakan penelitiannya. Detik demi detik, jam demi jam, dan si hari pun main tak umpet. Scene pun beralih ke sebuah kota yang berada di negara Rusia. Terlihat dari layar kaca laptop saya, mereka sedang menikmati keceriaan di malam itu. Kemudian Anna menerima sebuah panggilan dari si perwira yang tadi. Sini Anna, kata si perwira. Si perwira mengatakan bahwa ada kejadian aneh di sebuah fasilitas penelitian, di mana fasilitas yang ada di dalam tanah itu memiliki sebuah sumur yang sangat dalam menurut para pekerja. Di sana mereka mendengar sebuah suara-suara aneh yang entah dari mana itu. Jadi di tempat itu ada sebuah penyakit yang sudah menewaskan lebih dari 20 orang. Si perwira pun menyuruh Anna untuk mengambil sampel dari penyakit itu untuk diteliti. Nah, singkat cerita, Anna dan rombongan tentara bergegas menuju fasilitas lab yang berada di sebuah tempat terpencil. Setelah beberapa detik film berlalu, mereka pun tiba di tujuannya. Saat Anna dan rombongan sedang dalam perjalanan untuk menuju tempat tersebut, ada sebuah kejadian aneh yang tidak diketahui oleh Anna dan timnya. Namun, Anna dan timnya sudah siap untuk menghadapi kejadian tersebut. Kemudian datang seorang karyawan lab berjalan ke arah helikopter mereka. Ternyata orang itu membawa sebuah granat. Mengetahui keadaan tersebut, para tentara ini bersiap untuk menembak orang itu. Dan saat orang itu sudah mengancam keselamatan mereka, para tim pun menembak mereka, tapi tanpa disangka dan diduga-duga orang ini memiliki ilmu sakti mandraguna yang kebal terhadap tembakan. Tapi pas udah selamat dari tembakan, orang ini malah ngeledakin diri sendiri. Untung punya diuntung, Anna and the gang selamat dari ledakan tersebut. Namun Anna mendapatkan sedikit luka dari pecahan kaca helikopter. Anna bergegas untuk mengambil sampel dari jasad yang sudah hancur terkena granat itu. Ketika Anna sedang melakukan tugasnya, ia didekati seorang mayor yang bernama Sergei. Karena kecantikan Anna, Sergei pun kepo untuk mengetahui di mana tempat tinggal Anna. Cerita pun berlanjut. Tentara lain menceritakan kejadian di sana kepada perwira setempat, di mana orang yang telah meledakkan dirinya tersebut merupakan pekerja sumur yang bertingkah aneh setelah ia keluar dari fasilitas bawah tanah. Mereka belum tahu pasti apa yang telah menyebabkan hal itu terjadi. Kemudian, Anna memeriksa pekerja lain yang sedang diisolasi dalam bis. Lalu seorang karyawan di sana menjelaskan bahwa sebenarnya di fasilitas itu tidak ada penyakit, dan ia pun berkata, temanku yang lain menemukan sesuatu di bawah sana, dan itulah yang menyebabkan keadaannya menjadi seperti ini. Di sini kita mulai dikasih teka-teki baru nih. Apa sih yang sebenarnya terjadi di bawah sana? Ia menyuruh semua orang untuk pulang saja dan tidak meneruskan investigasi penelitian mereka. Tapi mereka berniat untuk segera turun dan memeriksa keadaan sebenarnya. Dan sebelum pergi ke sana, seorang tentara mengatakan bahwa kepala lab yang bernama Grigor ingin menemui mereka. Tak lama Grigor terlihat tidak suka dengan banyaknya tentara yang bersama Anna.
Grigor pun mengatakan untuk fokus saja mengevakuasi pekerja yang belum terkena penyakit. Akhirnya mereka pun sampai di pintu utama fasilitas tersebut. Si kumis yang merupakan ilmuwan di sana mengatakan bahwa lift akan membawa mereka ke tempat perbekalan para pekerja di kedalaman 6.000 meter di bawah permukaan tanah. Sementara teman para ilmuwan berada di kedalaman 12.000 meter di bawah tanah. Dan dari sanalah awal mula kekacauan ini terjadi. Lalu mereka pun segera menggunakan lift untuk menuju kedalaman 6.000 meter. Terlihat mereka cukup tegang dengan lift yang berkecepatan tinggi itu. Saat lift semakin berguncang, Grigor mengatakan bahwa itu hanya efek tekanan udara saja. Usut punya diusut, Grigor malah membuka lubang udara di dalam lift sehingga tekanan yang besar itu membuat mereka pingsan. Dan Grigor malah menggunakan masker supaya bisa bertahan dengan keadaan tersebut. Saat semuanya pingsan, ia mengambil kunci lift, kemudian ia pun pergi entah kemana. Beberapa jam berlalu, mereka akhirnya sadar. Di sini si perwira kesal dengan si Grigor yang telah menyabotase mereka, apalagi ia telah mengambil kunci lift yang membuat mereka tidak bisa kembali ke permukaan. Kemudian, para prajurit mulai memeriksa keadaan di sana, sementara si kumis menjelaskan tentang denah fasilitas yang berada di ruang bawah tanah itu, di mana untuk menuju ke tempat para ilmuwan, mereka harus menggunakan lift lain untuk sampai ke kedalaman 12 km di bawah permukaan tanah. Dan satu hal yang belum Anna dan yang lainnya ketahui, kalau tempat terdalam itu memiliki suhu 200 derajat Celcius. Wah, panas banget itu ya. Kemudian mereka melakukan penyisiran di tempat itu, lalu mereka menemukan 2 orang karyawan lab, dan ternyata mereka adalah seorang dokter yang bernama Kira serta seorang mekanik yang menunggu evakuasi. Anna langsung memeriksa kondisi mekanik. Siapa tahu saja ia sudah terinfeksi penyakit, tapi Anna tidak menemukan keanehan dari sampel darahnya. Merasa tidak menemukan sesuatu yang aneh, mereka pun berlanjut memeriksa ruangan yang lain dan tanpa diduga dari sebuah lift Grigor muncul. Lalu ia menyuruh Anna dan yang lainnya untuk segera kembali, tapi rupanya Anna lebih memilih untuk memberitahukan keberadaan Grigor kepada para prajurit. Tiba-tiba Grigor ini ditembak. Meskipun sempat tertembak, si Grigor ini masih berhasil kabur coy. Mereka yang tak bisa menggunakan lift berusaha untuk menggunakan terowongan yang terkunci demi untuk menuju lab yang paling dalam. Lalu di pintu terowongan, mereka melihat tulisan-tulisan yang kayaknya itu ditulis oleh para karyawan yang sebelumnya kerja di sana. Tulisan tersebut menunjukkan bahwa di sana memang ada sesuatu hal yang berbahaya dan misterius. Tak lama kemudian pintu terowongan berhasil dibuka dan mereka pun mempersiapkan diri dengan menggunakan pakaian anti panas. Tanpa diduga seorang wanita yang sudah temas berjalan ke arah mereka sambil tertatih-tatih. Sementara orang yang lain melanjutkan perjalanan, Anna memeriksa keadaan wanita yang barusan itu. Mereka terheran-heran karena ia berhasil selamat dari tempat yang bersuhu tinggi itu cuy. Dan yang anehnya lagi, wanita itu tidak memakai pakaian anti panas. Kemudian Anna memeriksa keadaan tubuh si wanita ini. Oh cuy, ternyata punggung si cewek itu udah terinfeksi jamur yang ngeri banget. Meskipun mengalami keanehan di punggungnya dan terinfeksi sebuah hal yang misterius, tapi si cewek ini gak merasakan gejala-gejala sakit yang aneh dalam dirinya coy. Dan kita sebut saja si cewek ini Jenny. Anna berusaha mengambil sampel dari punggungnya, dan bukannya sakit, Jenny malah ngerasa kedinginan. Setelah sampel Anna dapatkan, Anna berusaha mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan ternyata sesuatu yang menggerogoti Jenny adalah parasit seperti jamur langka yang mematikan. Setelah Anna amati dengan teliti pakai teleskopi, jamur yang ia temukan merupakan jenis jamur yang belum pernah ia ketahui sebelumnya. Anna merasa bahwa jamur ini adalah jamur yang sangat berbahaya dan memiliki tingkat pertumbuhan yang sangat cepat. Sementara Jenny kini mengalami perubahan di tubuhnya coy.
Sini Jenny tuh kayak tangannya mulai patah-patah sendiri gitu coy. Jenny yang sudah dipindahkan ke ruang lain kembali mengalami gejala lainnya. Seorang dokter yang bernama Kira pun takut dengan semua hal yang dialami Jenny. Setelah beberapa saat, Sergei dan Anna kembali melihat kondisi Jenny. Namun ternyata mereka melihat keadaan sudah lebih mengenaskan. Wow. Terlihat jelas di laptop Johnny suasana lembab becek di film ini membuat keduanya waspada dengan kemungkinan yang bisa saja terjadi, apalagi saat melihat Jenny. Jenny sudah dipenuhi jamur sampai-sampai jamur dalam tubuhnya mampu menutupi sebagian besar ruangan itu. Yang lebih ngerinya lagi nih, kondisi seperti itu tidak membuat Jenny tewas coy. Jadi si Jenny ini masih kayak merintih-rintih kesakitan gitu. Kemudian Anna mengatakan kepada yang lain untuk tidak membuka pintu karena bisa saja jamur itu menular lebih jauh. Sementara Anna yang sudah terlanjur di sana kembali diperintahkan untuk mengambil sampelnya. Di sini Sergei berusaha membantu, lalu tiba-tiba tanpa diduga gelembung yang terlihat saat Anna dan Sergei ingin mengambil sampel malah pecah dan mengeluarkan spor dalam jumlah yang sangat banyak dan mengenai Sergei. Sergei pingsan dan Anna yang melihat itu pun panik untuk menyelamatkan diri.